Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda bangunan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar. 3 ruang kelas ludes terbakar. Seorang nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan Kabupaten Pangkep ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Harga cabai di Kabupaten Sinjai semakin tidak terbendung, menembus harga Rp70.000 per kilogram. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, akhirnya ditemukan oleh tim SAR pada Rabu sore dalam kondisi meninggal dunia. Korban merupakan nelayan yang mencari ikan di laut seorang diri. Pencarian seorang nelayan asal Pulau Satando yang hilang di perairan Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR melakukan penyisiran sejak Rabu pagi menyusul adanya laporan dari nelayan setempat terkait temuan serpian kapal kayu yang terapung di tengah laut. Korban merupakan nelayan yang sering mencari ikan namun saat itu ia melaut seorang diri. Selain menggunakan kapal motor, tim SAR juga menerjunkan tim penyelam untuk memastikan keberadaan kapal korban yang diperkirakan berada di kedalaman 15 meter di bawah laut. Kapal korban berhasil dievakuasi ke Pulau Satando setelah ditarik kapal patrol KPLP KNP 373. Warga yang juga ikut dalam pencarian menemukan korban sekitar pukul 17.15 waktu setempat. Informasi penemuan mayat ini kemudian dilaporkan kepada tim SAR. Petugas kemudian ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Batara Siang di Kabupaten Pangkep. Korban ditemukan sekitar 3 mil dari lokasi penemuan kapal. Mendapatkan info dari masyarakat nelayan setempat bahwa korban ditemukan di perairan sekitar Polewali, di Kepulauan Polewali sekitar situ. Untuk jarak kami hitung dari dermaga atau posko kami di sini ke titik ditemukan itu kurang lebih 7 mil. Itu kondisi ditemukan dalam keadaan mengapung. Saiful berusia 31 tahun sebelumnya dilaporkan hilang saat warga mendapatkan serpian kapal di perairan Pulau Laya, Pulau Karangrang, dan Pulau Polewali pada Selasa 28 November sore hari. Saiful diketahui pergi melaut pada Senin 27 November sekitar pukul 17.40. Namun hingga keesokan harinya korban belum juga kembali dari laut. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Harga cabai di Kabupaten Sinjai semakin tidak terbendung dan menembus harga Rp70.000 per kilogram. Harga naik karena pasokan cabai di pasar terus mengalami kelangkaan akibat banyaknya petani yang gagal panen. Harga cabai di pasar sentral di Kabupaten Sinjai melonjak tajam. Pada Selasa siang, harga cabai besar dan cabai keriting naik dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit juga tak mau kalah dan meroket tajam dari Rp45.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Naiknya harga akibat pasokan cabai di pasar yang mengalami kelangkaan, terutama cabai rawit. Penyebabnya karena banyaknya petani cabai yang gagal panen akibat kemarau panjang. Cabai besar sebelumnya kita jual sekitar 40 per kilo deh. Sekarang berapa? 60 sampai 60 deh. Itu keriting sama. Berapa? 65 deh. Sebelumnya 40 deh. Kalau cabai rawit? Cabai rawit. Kalau cabai rawit lebih mahal lagi. Lebih mahal berapa, Pak? Iya. Kalau 1 bulan yang lalu kita jual 45. Sekarang bisa 70 per kilo. Oh, 70 sekarang per kilo, Di. Sebelumnya berapa, Pak? 45. 45 sebelumnya, Di. Itu apa, Pak? Penyebabnya? Iya.
mungkin masalah Cuaca atau apa? cuaca. Di tengah kenaikan harga cabai, harga beberapa barang komoditi lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan tomat justru mengalami penurunan. Harga bawang yang sebelumnya berkisar Rp45.000 turun menjadi Rp25.000 per kilonya. Begitupun tomat, dari harga Rp30.000 turun menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Dorong industri kerajinan bambu, pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menyediakan lahan bagi pengrajin atau pelaku usaha berbahan baku anyaman bambu. Pendampingan ini dilakukan agar wawasan dan pengetahuan kepada kelompok pengrajin bambu lebih berkembang dan tata cara meningkatkan kualitas produk hasil karya mereka untuk layak jual. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Kabupaten Sinjai melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang bergerak di sentra industri kerajinan anyaman bambu. Pendampingan dilakukan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kelompok perajin bambu tentang peningkatan kualitas produk bambu. Dalam kegiatan ini, belasan perajin diberikan pengetahuan teknis desain anyaman produksi serta diversifikasi produk kerajinan bambu untuk pasaran menengah ke atas. Diharapkan mampu membuka peluang kerja mandiri sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan saya berharap melalui pelatihan ini akan menjadikan Dekranas Kabupaten Sinjai sebagai sentra kerajinan dari bambu. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan selama 4 hari. Diharapkan ke depannya para perajin mampu membuka peluang kerja mandiri, dapat meningkatkan penghasilan hingga kesejahteraan keluarga, serta mampu mengurangi pengangguran. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sosialisasi tata cara pemungutan suara terus dilakukan panitia pemungutan suara di Kabupaten Sinjai. Kali ini, sosialisasi dilakukan di tempat pelelangan ikan yang menyasar para nelayan supaya tidak golput. Panitia pemungutan suara Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menunjukkan kertas surat suara pemilu 2024 kepada pemilih di tempat pelelangan ikan Lapa. Kali ini sosialisasi dilakukan dengan menyasar para nelayan agar memahami tata cara pemilihan umum dan tidak golput. Satu persatu warga yang ada di tempat pelelangan ikan ini didatangi petugas sambil menunjukkan contoh kertas suara pada pemilu 2024 mendatang. Panitia pemungutan suara juga memberi edukasi tentang perbedaan surat suara, baik untuk tingkat legislatif, bupati, dan surat suara untuk pilpres. Penyelenggara pemilu di Kecamatan Sinjai Utara beserta teman-teman TPS Kecamatan Sinjai Utara tentunya sangat merespon positif karena banyak juga masyarakat ternyata yang belum memahami betul apa itu pemilu, kemudian surat suara nanti ada berapa yang diberikan, itu yang tanggapan yang kami peroleh di masyarakat. Dari kegiatan ini ya ada artinya ya bagaimana masyarakat bisa mengetahui informasi tentang pemilu, memastikan masyarakat juga hadir pada saat 14 Februari di TPS. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, warga nantinya bisa mengetahui dan tidak lagi ada kesalahan saat mencoblos pada 14 Februari 2024 mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.